Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, kita balik lagi di channel Bang Faiz Channel. Di sini kita ada konten terbaru ya, yaitu podcast. Nah, di sini saya akan mengundang salah satu guru atau ustadz itu di SDIT Darul Fikri Bengkulu Utara, Warga Makmur Bengkulu Utara, yang mana beliau ini sudah berpengalaman kurang lebih 10 tahun mengajar di sini. Nah, jadi tema yang saya akan angkat adalah SDIT ini luar biasa banget karena apa? Di saat pandemi, anak-anaknya itu justru malah berprestasi. Nah, jadi itu yang saya ambil pelajaran. Nah, saya mau tahu nih, gimana sih solusi atau resolusi SDIT Darul Fikri ini untuk menghadapi pandemi ini yang sudah setahun kurang lebih. Di saat sekolah lain vakum, bahkan mohon maaf sekolah kayak tidak sekolah gitu ya. Tapi di Darul Fikri ini sangat berbeda. Justru peningkatan mutu, kualitas itu justru di sini gitu, di pandemi ini. Banyak gitu ya. Seperti itu terjadi. Nah, oke, langsung saja kita panggilkan di podcast kita kali ini di channel kita, yaitu Ustadz Hendra. Silakan Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz Faiz? Alhamdulillah. Sehat. Ini live ini Ustadz Faiz? Oh enggak, ini kita nanti jenisnya gimana ya? Nanti kita akan publikasikan Ustadz. Publikasi. Iya di YouTube. Oke, sip. Gimana kameramen? Terang? Lanjut. Sip. Oke gini Ustadz, selamat datang dulu di channel Ana, di podcast Ana ini, di channel Bang Faiz Channel ya. Kebetulan saya juga guru baru, rekan Ustadz mengajar di sana yang baru sekitar setahun. Itu ada beberapa hal penting yang saya ambil di Darul Fikri. Yang pertama adalah yang ingin saya kepoin kepada Ustadz, bagaimana sih solusi untuk menghadapi pandemi ini? Yang mana di saat sekolah lain itu vakum, belajar kesulitan, tapi kita plong-plong aja gitu, seperti tidak menghadapi masalah. Walaupun sebenarnya mungkin di balik ini ada masalah besar gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana tips untuk sekolah lain itu agar bisa selalu semangat, selalu berprestasi dan berkarya di saat pandemi ini. Itu aja Bang Ustaz. Oh iya. Baik, terima kasih Ustadz Faiz. Ini pembukaan dulu ya. Maka kita lihat keadaan saat ini ya, terkhususlah musim pandemi ini. Memang katakan untuk dunia pendidikan ini terdampak. Tidak hanya di daerah kita, bahkan seluruh dunia. Khususnya juga Indonesia, terkhusus lagi daerah kita. Jadi seperti para penonton ketahui bahwa pandemi ini menyebabkan para siswa belajar di rumah, kemudian belajar lewat daring. Tentu hal ini ada kesulitan tersendiri lah bagi si para peserta didik. Jadi alhamdulillah di sekolah kita ini katakan gurunya masih muda-muda lah. Gurunya masih muda, kepala sekolahnya masih muda, semuanya masih energik. Jadi kami berpikir bahwa walaupun pandemi seperti ini, maka kami cari solusi terbaik sebaik-baiknya agar tidak begitu terdampak. Jadi agar si Ananda ini tidak begitu terdampak oleh pandemi ini. Jadi yang pertama yang kami lakukan ini, karena memang gurunya masih muda-muda, jadi kami memang beri pengetahuan lebih terkait teknologi. Jadi sumber-sumber yang kami hadirkan pun bukan main hebatnya. Jadi untuk menopang kegiatan daring ini. Jadi daring di tempat kami ini bukan hanya kirim tugas, kerjakan, tidak. Maka ini yang daring di tempat kami ini, di SDIT Darul Fikri ini, dia berupa video pembelajaran. Jadi walaupun siswa di rumah, gurunya tetap harus wajib memberikan pelajaran. Jadi bukan tugas saja. Karena yang seperti itu menyebabkan Ananda mungkin bosan, maka tidak begitu menarik. Maka ini kami berikan pembelajaran lebih kepada para guru-guru untuk meningkatkan mutunya, meningkatkan kualitasnya.
Kemudian lagi yang kedua, solusi yang kami solusi yang kami berikan kepada para orang tua ini juga kami bekerja sama dengan para orang tua, karena memang kondisi seperti saat ini ya tidak ada yang mau lah seperti ini kondisinya, maka tetap bantuan orang tua. Ini walaupun SD ya memang keadaannya seperti ini, maka para orang tua ini diminta tolong untuk kegiatan Zoom pembelajaran langsung lah kepada para anandanya, jadi lewat Zoom. Kemudian masih banyak hal-hal yang lain lagi, mungkin itu untuk beberapa solusinya. Luar biasa Ustadz ya. Nah jadi memang kalau saya punya pertanyaan gini Ustadz, kalau memang seandainya pembelajaran sejak pandemi dan seterusnya bakal seperti ini terus, itu sebenarnya menguntungkan atau merugikan sih Ustadz? Kalau sebenarnya kalau kita mikirkan anandanya, ini memang tidak baik pembelajaran seperti ini. Karena sebaik-baik pendidikan adalah yang tatap langsung, tatap muka. Ketika misalkan si Ananda ini salah, dia salah ngomong atau salah apa, maka guru langsung bisa menyentuhnya. Nah ini salah, ini tidak baik. Nah, ini karakter yang langsung terbentuk. Maka kalau dia misalkan jauh di rumah, nah ini karakter memang agak kurang terbentuk yang seperti ini. Ketika dia salah, si guru ini tidak tahu. Ketika ini tidak pantas, si guru ini tidak tahu. Maka kalau pendidikan secara langsung, si Ananda ini langsung tertegur sama guru. Nah, ini nggak baik. Ini seperti ini, nak, seperti ini. Yang itu nggak boleh. Ketika berantem langsung dipisahkan. Ini seperti ini. Kendalanya seperti ini, akibatnya seperti ini. Jadi, sama-samalah kita berharap agar negeri kita ya terbebas lah dari pandemi ini. Amin. Nah itu luar biasa ya penyampaian dari Ustadz Hendra tadi. Nah mungkin terakhir Ustadz, solusi untuk teman-teman yang menonton atau yang memang bisa jadi kan ada kepala sekolah juga yang nonton ini kan, atau guru-guru lain dari sekolah lain. Nah itu tadi ada beberapa solusi. Nah ini disampaikan lagi sama Ustadz, bagaimana yang terbaik untuk kita semua? Jadi solusinya mungkin untuk kita semua lah, karena kita sama-sama dalam posisi yang sama, berjuang dalam pendidikan. Berjuang dalam pendidikan, posisi juga sedang mengalami pandemi semua, maka untuk mengurangilah dampaknya, mungkin para guru, kepala sekolah untuk menyediakan memang pendidikan terbaru lah, pendidikan internet, pendidikan media sosial, pendidikan berbasis teknologi untuk ditingkatkan lagi. Kemudian ya walaupun ini tidak secara langsung menyelesaikan masalah, karena banyak lagi para orang tua yang tidak mendukung lah, Androidnya mungkin, pulsanya mungkin, kuotanya. Jadi memang kompleks ini masalahnya. Kompleks benar. Jadi ya sama-sama kita berjuang lah. Sama-sama kita berjuang. Paling itu tadi tingkatkan mutu dari masing-masing gurunya di bidang IT, dikuasai benar, baik yang Zoom-nya, baik mungkin Google Formulir, Classroom, kemudian pengeditan video, baik ini master atau maker video atau yang lain-lain, maka benar-benar dikuasai. Mudah-mudahan si Anandanya ini nantinya tidak bosan lah dengan yang apabila dikirim tugas terus. Mungkin itu. Nah, kayak tadi itu pemirsa, luar biasa penyampaian dari Ustadz Hendra. Kami dari SD Darul Fikri. Nah, itulah solusi yang bisa kami berikan kepada kalian semua yang menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Ahmad Faiz Rabbani undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambaran podcast kalau kira-kira cek kalau ya. Langsung aja.